Kali ini kita akan membahas episode 2 Peaky Blinders, yang dimana sebelumnya kita telah membahas episode 1. Sebelum kita memulai, semoga kalian semua sehat selalu, amin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini. Evalin Deda, Bang Once, Gombal Meos, semoga rezeki kalian bertambah, amin. Jangan lupa subscribe Movie Zikri. Cerita bermula ketika Thomas dan saudara-saudaranya mengendarai mobil ingin menuju ke pekan raya. Sebelum pergi ke pekan raya, Thomas berkunjung ke sahabatnya yang bernama Johnny yang bekerja di keluarga Lee. Dia ingin membeli sebuah kuda putih yang sangat cantik untuk perlombaan. Setelah melihat-lihat kondisi kuda tersebut, kesepakatan harga pun dimulai. Namun pemilik pekarangan atau keluarga Lee menertawai Thomas serta mengatakan ibunya adalah kupu-kupu malam. Mendengar hal itu, Thomas lalu mulai menghajar mereka. Sementara itu, sang polisi yang berada di tengah kota menyuruh seluruh anak buahnya untuk menggeledah rumah-rumah warga untuk mencari senjata-senjata yang dicuri dari geng Peaky Blinders. Mendengar keributan adik Thomas bersama pacarnya yang sedang ikat dos, sontak saja membuat kaget mereka berdua. Untuk menghindari penangkapan polisi, Freddy dan adik Thomas kabur melalui pintu belakang. Tak lama polisi menemukan sepucuk surat yang berisikan zat besi dari adik Thomas. Mengetahui tak mendapatkan apa-apa, sang komandan lalu pergi ke gereja dengan anak buahnya, memerintahkan seluruhnya untuk mengobrak-abrik tempat tersebut. Tak lama Thomas datang dengan melihat seluruh isi kota telah hancur. Ia lalu mulai berdiskusi dengan keluarganya untuk membalas perlakuan mereka. Setelah menyusun rencana, mereka lalu menyuruh masyarakat untuk membakar foto raja di tengah alun-alun kota. Thomas menghadirkan salah seorang wartawan untuk meliput dan mencatat. Thomas mengatakan ini hanyalah api kecil sebagai peringatan kalau polisi-polisi tersebut akan datang lagi. Salam dari Thomas Shelby, ucapnya. Di tengah malam, Inspektur Campbell mendapatkan telepon dari Pak Menteri yang secara mendadak. Pak Menteri mengatakan kepada Campbell telah terjadi pembakaran foto raja. Kejadian tersebut berada di alun-alun kota London. Inspektur Campbell berniat ingin menangkap yang terlibat, namun Pak Menteri melarangnya karena nanti akan ketahuan media tentang kehilangan senjata api dan bisa membuat reputasi mereka berdua hancur. Pak Menteri lalu berkata pelaku utamanya adalah Thomas Shelby. Di saat Bibi Holly membaca koran tentang berita yang terjadi semalam, dia melihat perubahan bentuk adik Thomas, yaitu Ada telah berubah total, yang dimana badannya kini telah hancur. Tak lama Ada diantar ke klinik untuk diperiksa. Rupanya dugaan Bibi Holly ternyata benar. Ada hamil di luar nikah. Ada sangat frustasi. Ia takut pria tersebut akan dibunuh atau dihabisi oleh Thomas. Scene berpindah ke Thomas yang baru saja membersihkan kuda putihnya yang sangat cantik. Charlie, paman Thomas, memberikan suatu benda kepada Thomas yang berisikan tulisan nama Thomas dan pesan tersebut dari klan Lee. Itu pertanda bahwa klan Lee siap bertempur dengan Peaky Blinders. Thomas lalu pergi menaiki kudanya dan membawanya jalan-jalan. Di tengah perjalanan tiba-tiba kudanya merontak, seperti mengalami kesakitan pada kakinya. Dari kejauhan, Grace sudah memandangi Thomas seperti sudah merencanakan sesuatu. Lalu tiba-tiba dia sengaja menumpahkan air di depan Thomas. Ia lalu meminta izin kepada Thomas untuk bisa bernyanyi di tempatnya dia bekerja. Grace berusaha mendekati Thomas agar dapat mengetahui di mana dia sembunyikan letak senjata tersebut. Thomas yang sebelumnya dingin terhadap perempuan perlahan-lahan mulai menyukai Grace. Ia lalu menyuruh Grace untuk memakai pakaian cantik karena dia akan membawanya di pacuan kuda.
kembali ke markas Peaky Blinders yang dimana mereka sedang sibuk menghitung keuntungan dari hasil pacuan kuda. Thomas tiba-tiba dipanggil oleh Bibi Holly. Bibi Holly bercerita kalau adiknya telah hamil di luar nikah. Thomas lalu pergi menemui adiknya yang berada di bioskop. Ia lalu mendesak anak siapa yang telah menghamilinya. Karena kesal, ada lalu berkata yang menghamilinya adalah Freddy. Setelah mendengar semuanya, Thomas merasa kecewa karena telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Bibi Polly lalu mengajak Ada untuk pergi dari kota tersebut dengan menaiki kereta api. Thomas lalu pergi bertemu Inspektur Campbell. Mereka bertemu di luar infidelitas mereka berdua. Thomas berkata jangan pernah mengganggu bisnisnya. Begitupun juga Inspektur Campbell mengatakan ingin kotanya aman. Inspektur Campbell mengatakan telah menemukan surat yang berisikan nama adik Thomas. Inspektur Campbell curiga kalau Thomas bekerja dengan komunis karena Freddy masuk dalam daftar pencariannya. Namun Thomas tak ambil pusing tentang itu. Thomas datang ingin bekerja sama dengan Billy Kimber, serta bisnis judinya ingin aman, jangan ada gangguan polisi. Sebagai imbalannya dia akan memberikan senjata yang dicuri, serta Pak Inspektur akan naik pangkat dan mendapat penghargaan yang sangat tinggi. Inspektur Campbell hanya terdiam, itu artinya tanda setuju. Inspektur Campbell lalu memanggil Grace. Ia berkata harus mendekati Thomas sebisa mungkin, walaupun itu harus merelakan apapun. Tak lama, Inspektur Campbell memberikan sebuah pistol. Semua dia lakukan agar Inspektur Campbell tak mau bekerja sama dengan Thomas. Di hujan yang sangat deras, Thomas dibangunkan oleh anak buahnya yang rupanya kudanya telah lumpuh. Keluarga Lee sengaja menaburkan racun di kaki kuda tersebut agar Thomas tidak menang dalam pertandingan. Tak ingin frustasi lama-lama, Thomas lalu mengakhiri hidup kuda tersebut, meskipun perasaan Thomas sangat sedih. Thomas lalu pergi ke bar dan meminta Grace untuk menyanyikan lagu sedih. Grace lalu bernyanyi hingga Thomas tertidur dalam. Sementara itu, Ada yang sudah siap berangkat tiba-tiba bertemu dengan Freddy. Freddy lalu meminta untuk melamar Ada. Ada lalu sangat senang dan bahagia. Di sisi lain, ketika Thomas lagi berpesta, tiba-tiba terdengar suara sirine. Ternyata yang datang Billy Kimber. Dia adalah sang penguasa, raja dari segala raja, lalu berteriak di mana Thomas Shelby. Thomas lalu keluar dan bertemu dengan Billy Kimber. Billy Kimber berkata ada pengaturan skor tentang balapan kuda, lalu dia berniat ingin menghabisi mereka semua. Billy Kimber lalu meminta untuk anak buahnya menghabisi mereka, namun tiba-tiba Thomas memberikan sesuatu yang ternyata itu dari keluarga Lee. Ia menawarkan kerjasama karena keluarga Lee telah mencuri uang Billy Kimber, dan Billy Kimber mendengar semuanya. Ia lalu setuju untuk bekerja sama dengan Peaky Blinders, namun dia sebagai bos besar tak ingin diperintah. Thomas ternyata sengaja membuat kekacauan di keluarga Lee. Ia telah menyusun semua rencana. Dia lalu menyuruh keluarganya untuk merapikan rambut dan pergi menonton balapan kuda. Film pun bersambung.